Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang keempat, masih melanjutkan tentang penjadwalan proses. Nah, lanjutan dari pertemuan yang ketiga yaitu tentang algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan premsi atau PTDP atau PSPN atau SRT. Penjadwalan dengan prioritas dengan premsi terdiri dari beberapa ketentuan. Yang pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Yang kedua, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Dan yang ketiga, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Yang keempat, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar premsi, proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Contohnya, di sini ada 4 proses. Proses A tibanya 0, lama prosesnya 7, B tibanya 2, lama prosesnya 3, C tibanya 4, lama proses 9, D tibanya 5, lama prosesnya 4. Nah, kita cek berdasarkan ketentuan dari PTDP tersebut. Nah, untuk menjalankannya atau untuk prosesnya berarti kita buat dulu nih barisan dari proses tersebut. Nah, kita mulai A tibanya 0, lama prosesnya 7, B tibanya 2, lama proses 3, C tibanya 4, lama proses 9, D tibanya 5, lama prosesnya 4. Nah, seharusnya A ini kita cetak atau terdiri dari 7 barisan. Tetapi si B ini dimulai dari 2. Berarti A terhenti, berarti A hanya mencetak 2 barisan, yaitu 1, 2. Nah, karena dia terhenti, berarti A masih ada sisa, berarti 7 dikurang 2, berarti A-nya 5. Di sini A masih ada sisa 5, kalau B-nya masih tetap karena belum dijalankan, C-nya masih tetap 9, D-nya masih tetap 4. Nah, A baru tercetak kedua. Nah, sekarang kita menjalankan lagi nih. Kita lihat mana sisa terpendek di antara A, B, C, D, yaitu B. Nah, B kita jalankan B. Berarti B-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, tapi kan di sini C-nya dimulai dari 4. Seharusnya B ini tidak dong. Oke, B ini tidak dulu. Berarti kita cetaknya adalah B-nya 2. B-nya 2, berarti 1, 2. Nah, kalau 1, 2, berarti A masih sisanya 5 tetap, dan B berarti 3 dikurang 2. Berarti sisa 1, 3 dikurang 2, berarti masih sisa 1, C-nya tetap 9, D-nya 4. Nah, kita lihat lagi, mana sisa terpendek? Sisa terpendeknya yaitu masih tetap B, maka B lah yang dicetak. Maka A-nya tetap 5, B-nya 0, C-nya 9, D-nya tetap 4. Nah, ini di sini ada D-nya ya. D sama dengan 4. Nah, 5, 0, 9, 4. Mana yang terpendek? Yaitu D. D-nya harusnya dicetak sebanyak 4. Nah, D-nya dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sisanya yang mana? Sisanya adalah 5, A-nya 5, C-nya 9. Mana yang terpendek? Berarti A dulu, baru C. Nah, berarti sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Baru sisanya adalah C. Nah, kalau kita buat tabelnya, berarti tabelnya di sini adalah nama proses, saat tiba, lama proses. Nah, untuk mencari saat mulai rampung terakhir, berarti kita mulainya dari A dulu.
A tadi dimulainya dari 0. A dimulai dari 0. Kita cek. A dimulai dari 0. Maka selesainya adalah A-nya di mana? Selesainya ada di sini. A-nya 14. Maka hasilnya adalah 14. Terus 14. Nah, baru kita mencari lama tanggap. Lama tanggap di sini adalah rampung dikurang tiba. Rampungnya adalah 14 dikurang tiba, tibanya 0, maka 14. Nah, itu untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B kita cek lagi. Di sini B dimulai dari 2 sampai dengan 5. Berarti B-nya dimulainya 2, rampungnya 5. Nah, nanti dia di sini hasilnya 5 dikurang 2 yaitu 3. Yang C kita cek. Yang C itu di sini enggak ada. Nah, di sini C dimulai dari 14 sampai dengan 23. C dimulai dari 14 sampai dengan 23. Maka lama tanggapnya 23 dikurang 4, 19. Nah, yang D dimulai dari 5 sampai dengan 9. Berarti 5, 9. 9 dikurang 5, 4. Jumlahnya ditambahkan 40, reratanya 40 dibagi 4, 10. Yang berikutnya yaitu tentang algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTD atau HPRN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa premsi. Ketentuannya adalah prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Rumus rasio penalti adalah buka kurung S ditambah T tutup kurung dibagi T. S adalah waktu sia-sia, yaitu saat selesai dikurang saat tiba. T adalah lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penaltinya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu yang pertama A tibanya 0, lama prosesnya 4. B tibanya 1, lama prosesnya 2. C tibanya 2, lama prosesnya 5. D tibanya 3, lama prosesnya 8. E tibanya 4, lama prosesnya 4. Nah, pada saat 0, yaitu A tersebut tibanya 0, lama prosesnya 4. Pada saat 0 hanya ada A, maka A lah yang diolah. Pada saat 4, A selesai atau A rampung. Lalu B, C, D, dan E tiba. Nah, berarti untuk mencari rasio tersebut, kita mencari saat selesai dikurang saat tiba. Nah, saat selesainya berarti A yang terakhir. Maka untuk mencari rasionya berarti saat selesai yaitu 4, saat tibanya yaitu 1. Untuk yang mencari yang B ya, saat tibanya 1. Nah, berarti tiba selamanya adalah 3. Nah, bagaimana untuk mencari rasio penaltinya? Berarti 3 ditambah 2 dibagi 2. Nah, ini adalah 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2,5. Nah, begitu juga dengan C. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti 2 ditambah 5 dibagi 5. Hasilnya 1,2. D 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1,125. E 4 dikurang 4 sama dengan 0, maka rasio penaltinya adalah 0 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, dari rasio tersebut yang tertinggi adalah B, karena B adalah 2,5. Maka B lah yang diolah. Berarti yang diolah pertama kali adalah A, habis A lalu B. Nah,
Sekarang kita melihat ke tabelnya. Nah, ini adalah tabelnya. Kalau tadi adalah prosesnya, perhitungannya. Nah, kalau ini adalah tabelnya. Nah, berarti B sudah diproses nih. Berarti sisa C, D, dan E. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, pada saat 6, A dan B telah rampung. Didapat dari mana? 6 ini didapat dari lama proses A ditambah lama proses B, yaitu 6. Nah, berarti pada saat 6, A dan B telah rampung. Nah, berarti untuk mencari rasio penaltinya, yaitu rasio penalti saat selesainya berarti di 6. Nah, maka di sini 6. Nah, A dan B tadi yang sudah diproses atau sudah diolah, kita mencari C, D, dan E, mana yang terbesar. Berarti terakhir adalah dia di 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Maka rasionya adalah 4 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 1,8. Yang D, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Rasio penaltinya 3 ditambah 8 dibagi 8 hasilnya 1,375. Yang E, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Rasio penaltinya berarti 2 ditambah 4 dibagi 8, 1,5. Nah, dari rasio penalti tersebut, maka C lah yang tertinggi. Maka C diolah. Berarti setelah A, B, dan C, kita mencari D dan E-nya. Nah, ini adalah tabel dari penyelesaian yang kedua. Di sini C adalah yang terbesar. Nah, sekarang kita ingin mencari yang D. Yang D ini adalah nanti hasil tabelnya seperti ini. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah ini. Pada saat 11, A, B, dan C telah rampung. 11 didapat dari mana? Kita cek dari tabel awalnya. 4 ditambah 2, 6. Ditambah 5, 11. Berarti pada saat 11, A, B, C telah selesai dikerjakan atau telah selesai rampung. Nah, maka perhitungan prosesnya adalah saat selesainya adalah 11. 11 dikurang 3 sama dengan 8, maka 8 ditambah 8 dibagi 8 sama dengan 2. 11 dikurang 4 sama dengan 7, maka hasilnya adalah 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Nah, rasio penalti tertingginya yang mana? Yaitu yang E, karena 2,75. Maka E lah yang diolah. Nah, pada saat 15, A, B, C, dan E telah rampung dan D diolah. Nah, A, B, C, dan E 15 ini didapat dari A, B, C, dan E. Ini 4, 6, 11 tambah 4, 15. Maka dia saat selesainya adalah 15. Nah, yang terakhir yang kita olah adalah D. Nah, jadi yang diolah terlebih dahulu adalah A, B, C, E, dan D. Nah, penyelesaiannya adalah penyelesaian tabelnya adalah ini. A dulu kita kerjakan. A tibanya 0, lama prosesnya 4. Maka saat mulanya dimulai dari 0. Nah, saat rampungnya adalah 4. Maka saat lama tanggapnya adalah rampung dikurang tiba. Hasilnya 4. Terus B, tibanya 1, lama prosesnya 2. Nah, saat rampungnya adalah saat mulanya adalah rampung terakhir yaitu di proses A, yaitu 4. Nah, saat rampung untuk yang B berarti rampung ditambah lama proses. Saat mulainya ditambah lama proses. Hasilnya 6. Nah, lama tanggapnya berarti 6 dikurang 1 yaitu 5. Terus yang C 2, 5. Maka saat mulainya yaitu rampung terakhir di B.
Nah, lalu saat rampungnya berarti 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 yaitu 11. Terus lama tanggapnya yaitu 11 dikurang 2, 9. Nah, yang berikutnya adalah yang kita proses adalah E, karena tadi yang diproses adalah A, B, C, dan E. Maka E dulu yang diproses. E nya 4, tibanya 4, nama prosesnya 4. Maka saat mulainya yaitu saat mulai rampung terakhir yaitu 11. Terus 11 ditambah lama proses 4 yaitu 15. Lama tanggapnya 15 dikurang 4 sama dengan 11. Nah, terus yang terakhir baru D. D tibanya 3, lama prosesnya 8. Maka saat mulainya yaitu saat rampung terakhir yaitu ini 15. Maka dia di sini 15. Terus saat rampungnya 15 ditambah lama proses 8 yaitu 23. Nah, lama tanggapnya 23 dikurang 3, 20. Nah, ini di sini saya beri keterangan saat mulainya adalah rampung terakhir. Saat mulai bisa dihitung berdasarkan rampung terakhir. Nah, saat rampung berarti saat mulai ditambah lama proses nih ya. Saat rampung yaitu saat mulai ditambah lama proses. Saat mulai ditambah lama proses. Lama tanggap rampung dikurang 3. Rampung dikurang tiba. Rampung dikurang tiba. Nah, ini hasilnya berarti 49 dibagi reratanya yaitu lama prosesnya ada 5. 49 bagi 5 9,8. Nah, ini untuk algoritma RPTD. Nah, kalau dicek dibuat barisan proses ya seperti ini. A-nya terlebih dahulu 5, B-nya 2. Terus dilanjutkan sama C, E, D. Yang berikutnya adalah algoritma penjadwalan atau putar gelang, round robin atau time slice. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi. Beberapa ketentuan, yaitu kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Kuantum waktu adalah waktu yang telah diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Nah, jadi di sini ada contoh 5 proses, di mana 5 proses tersebut kuantum waktunya adalah 3. Maka kita berdasarkan kuantum waktunya yaitu 3. Nah, di sini ada nama prosesnya, ada saat tibanya, ada lama prosesnya. Nah, proses yang pertama kita lihat berdasarkan kuantum waktu. Lama prosesnya 5. Nah, untuk proses pertama atau step pertama yaitu yang kita kerjakan adalah ini dulu. Nah, 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 berarti 3 kita taruh sini, sisanya kita lanjutkan di proses atau step yang kedua, step yang berikutnya, yaitu berarti sisanya kan 2 kita taruh sini, berarti 3. Nah, 3 dikurang 3 hasilnya 0, berarti 3 tetap di sini, proses berikutnya tidak ada. 7 dikurang 3 sisa 4. Nah, sisa 4 kita beri ke yang berikutnya, step berikutnya, yaitu di sini 4. Nah, karena 4 dikurang 3 berarti yang berikutnya adalah 1 di step yang ketiga. Nah, terus untuk yang D dia 1. Nah, 1 karena dia cuma lama prosesnya 1 berarti hanya 1. Yang E lama prosesnya 6. 6 dikurang 3 ditaruh di sini 3, terus sisanya 3 berarti dilanjutkan di step berikutnya. Nah, yang kita kerjakan pertama step proses pertama, proses kedua, baru proses ketiga. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita buat
A tibanya 0, kita dilakukan sebanyak 3. A dilakukan sebanyak 3, 1, 2, 3. Nah, B sebanyak 3, yaitu 1, 2, 3. C sebanyak 3, D sebanyak 1, E sebanyak 3. C 3, D 1, E 3. Selesai step pertama. Dilanjutkan dengan step kedua, berarti A2, C3, E3. A2, C3, E3. Nah, yang terakhir, step terakhir adalah C1. Nah, dari barisan proses tersebut kita buat tabelnya, yaitu tabelnya dimulai dari si A, mulai dari 0 sampai dengan sini, 15. A 0 sampai dengan 15. B dimulai dari 3 sampai dengan 6. B 3 sampai dengan 6. C 6 sampai dengan 22. C 6 sampai dengan 22. D 9 sampai dengan 10. 9 sampai dengan 10. Dan E 10 sampai dengan 21. 10 sampai 21. Nah, nanti untuk mencarinya yaitu 15 dikurang 0, 15, 6 dikurang 2, 4, 22 dikurang 5, 17, 10 dikurang 6, 4, 21 dikurang 7, 14. Jumlahnya adalah 54. Maka reratannya adalah 10,8. Nah, ini salah penulisan, harusnya ini saat rampung merupakan saat mulai ditambah lama proses. Kalau tanpa menggunakan barisan, bisa juga menggunakan rumus ini. Saya kira itu aja materi di pertemuan yang keempat. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan melalui via chat atau via LMS. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.